Oh, Rory, me. That's me. Halo semuanya. Kenalin, kami dari kelompok nomor 39. Nah, kami berasal dari X6. Nama saya Felicia Daryanto, absen 14. Saya Felisa Dwi Haditama, presensi 15. Saya Fiorelina Agustin, presensi 16. Saya Frederika Karisa Ferdinda, nomor absen 17. Saya Gabriela Kalista Anesayana, nomor absen 18. Ikuti keseruan kita hari ini. Yeay. Jadi hari ini kita akan mewawancarai beberapa stand yang ada di sekolah kita. Nah, jadi universitas pertama yang akan kita kunjungi adalah Politeknik Internasional Bali. Di kuliner paling menonjol. Iya. Arts. Kuliner arts tuh kayak gimana? Belajar masak, bikin kue, bikin pasta, bikin salad, belajar foto makanannya, belajar teknik memasaknya, belajar bisnis kalau kamu buka restoran seperti apa, kayak gitu. Ini yang jadi ciri khas buat universitas ini tuh apa? Ciri khas tuh maksudnya gimana ya? Yang buat beda sama universitas. Buat beda, kita di sini kuliahnya lebih banyak praktek daripada teori. Universitas ini tuh ada kayak syarat-syaratnya gitu apa jalurnya. Nah kalau kita jalurnya cuma satu, kita lihat nilai rapor. Nah minimal nilai rapor itu 70. Nah kalau 80 kita udah kasih beasiswa. Jadi 80 itu 15% beasiswanya. Kalau 85 itu 20%. 90 itu 90 ke atas itu 30%. Nah, kita juga lihat IELTS. Jadi kita karena pengantarannya bahasa Inggris, kita ada minimum IELTS sekitar 5-6 ikut jurusan. Kalau jurusan ada apa aja? Kalau jurusan kita ada banyak. Kita ada dari teknik komputer, kita ada engineering, kita ada bisnis juga, manajemen, marketing, finance, aktuaria, hospitality dan tourism, arsitektur juga ada. Jadi guys, setelah kita mewawancarai EduBridge, kita akan lanjut ke salah satu universitas Solo, yaitu UPITRA. Halo Kak. Halo, selamat datang. Izin wawancara ya Kak. Mau tanya kalau misalnya UPITRA itu ada kayak jalur masuknya atau gimana gitu, ada nggak Kak? Ada. Untuk jalur masuknya kita ada kelas reguler ya Kak. Kelas reguler itu dalam artian kelas pagi. Jadi kalau di kampus itu jalur masuk itu ya ada kelas reguler, kelas karyawan, lalu kelas RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Nah, kita itu ada kelas reguler atau juga kelas online. Nah, itu untuk jalur masuk di UPITRA. Kayak fasilitasnya itu apa aja? Oke, kalau fasilitas sih sebenarnya kita hampir sama seperti kampus-kampus lain. Tapi kami juga punya fasilitas unggulan itu sekarang itu kita itu baru pembangunan gedung baru, dan gedung baru itu membawa konsep green campus, jadi kampus yang ramah lingkungan. Nah itu salah satu, mungkin contoh aja ya bentuknya itu kelas kita, calon kelas kita itu mengurangi penggunaan energi listrik, salah satunya dengan tidak menggunakan pendingin ruangan atau AC. Ya, tapi jangan khawatir karena memang desainnya itu udah didesain sirkulasi udaranya bagus Kak. Jadi di dalam itu maksimal suhunya di 28 derajat. Tetap adem gitu ya Pak? Ya tetap adem, tetap maksimal kapasitasnya 30 mahasiswa. Iya. Jadi walaupun nggak pakai AC tapi tetap sejuk. Jurusannya ada apa aja Kak? Jurusannya saat ini kita punya 3 fakultas. Yang pertama ada Fakultas Ekonomika dan Bisnis, lalu yang kedua ada Fakultas Sains dan Teknologi, lalu yang terakhir ada Fakultas Sosial dan Humaniora.
kami akan mewawancarai dari Universitas UKSW. Ya, jadi kalau di rumah sakit itu kan ada dokter, ada suster, biasanya tuh ada satu profesi yang banyak orang jarang tahu, namanya PA. Mereka itu yang operasi itu Indonesia lebih dari rumah sakit. Kalau di daerah Jawa sendiri, setahu ya itu baru cuma 2 doang, mungkin sama UKSW doang. Kalau kita jalurnya lewat jalur rapor. Jadi jalur rapor lain aja. Misalnya kalian udah yang penting nilainya di atas kakak. Oke, kalau di kita ada 2 fakultas, itu ada di Life Sciences sama di Business. Di Life Sciences kita ada jurusan namanya Biomedicine, Biotechnology, itu yang populer juga, yang paling populer di kita, Food Science and Nutrition, Food Technology, dan Farmasi. Untuk di Business, kita ada Innovation and Entrepreneurship, dan International Business Management, gitu. Misalkan jalur masuknya itu gimana, kayak ada beasiswanya itu? Yes, kita ada beasiswa, kita ada 2 tipe beasiswa, full dan parsial. Yang full ini kalian harus pernah mengikuti olimpiade sampai dengan national level. Tapi yang parsial itu kalian cuma perlu nilai rata-rata rapor kalian kelas 10 dan 11 di atas 80, udah eligible. Gitu ya. Perkenalkan nama saya Devi dari kelas 6. Sebenarnya mengenai jurusan apa saja sih yang paling jago di Universitas Media Nusantara. Oke, Universitas Media Nusantara seperti namanya kita multimedia, yang pasti yang ada adalah jurusan-jurusan yang linear sama multimedia. Salah satunya adalah TKP, film, dan juga ilmu komunikasi. Lanjut kita akan wawancara ke Undip. Halo kakak, izin wawancara ya. Kalau misalnya di Undip itu kayak ada jalur buat masuknya apa gitu? Jalur buat masuk itu kita dari yang nasional ada 2, namanya SNBP dan SNBT. Ini pakai rapot, ini pakai tes. Ini nantinya daftarin guru BK sekolahmu. Terus nanti kalau yang SNBT itu tes serentak se-Indonesia. Terus ada UM juga. UM itu nanti setelah SNBT sih buka ya. Terus nanti kalau SBB itu kayak semi beasiswa.